Roda-roda baja meliuk laksana hewan melata. Kokoh, kuat, bergerak menyusuri rel-rel panjang, mengantarkan manusia-manusia berpetualang. Naik kereta api, tak lagi sekedar mengikuti rasa penasaran. Naik kereta api kini telah menjadi sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mobilitas masyarakat, terutama di kota-kota besar di tanah air. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan yang tepat untuk mengakomodir mobilitas masyarakat yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Pemerintah mengantisipasinya dengan beragam upaya, seperti membangun jalur-jalur baru di beberapa daerah, mengaktifkan jalur-jalur lama yang pernah ada, serta melakukan sejumlah revitalisasi stasiun-stasiun kereta api agar bisa aktif kembali. Di Jakarta dan sekitarnya, gerbong-gerbong kereta listrik yang bergerak menyusuri rel-rel besi yang dikelola oleh PT Kereta Komuter Indonesia (KCI) sejak 2018 mampu mengangkut 1 juta penumpang setiap hari. Kereta komuter yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah-wilayah suburban terus melaju menjadi moda transportasi andalan masyarakat. Begitu pula dengan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Setiap tahun, penggunanya semakin bertambah banyak. Tahun 2018 itu KAI mengangkut seluruh penumpang itu mencapai 425 juta penumpang. 2019 ini itu KAI itu mengangkut jumlah penumpang mencapai 432 juta penumpang. Dan kita berharap 2020 ini itu kita bisa mengangkut jumlah penumpang mencapai 469 juta. Rel besi yang lurus dan panjang juga menopang lalu lalang penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta, memecah kemacetan jalan raya di jantung megapolitan Jakarta. Kereta bandara ini kolaborasi PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura. Kereta bandara di Jakarta melanjutkan sukses yang dimulai tahun 2013 saat sukses tercatat oleh kereta bandara rute Medan Kuala Namu. Cerita sukses kereta api menjadi pendorong pembangunan jalur Makassar-Parepare. Pembangunan segmen 3 yang sedang berjalan merupakan bagian dari Trans Sulawesi yang nantinya akan menghubungkan Makassar di Sulawesi Selatan hingga Manado di Sulawesi Utara. Pembangunan dan pembenahan kereta api di tanah air juga diikuti dengan dibuatnya lintas rel terpadu atau LRT di Jakarta dan Palembang. LRT yang juga merupakan akronim dari Light Rapid Transit menjadi bukti peran kereta api yang terus meningkat, membanggakan, dan menjadi moda transportasi massa andalan. Surutnya pada masa Jepang sampai dengan Orde Baru. Tapi pasca reformasi mengalami kenaikan lagi, terutama sejak Pak SBY itu membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nah sekarang sejak 2005 sampai sekarang trennya meningkat karena dengan adanya pembangunan MRT, LRT dan LRT aja di sejumlah kota. Nah ini saya kira menyebabkan peran perkeretaapian menjadi naik dan di luar Jawa juga dibangun seperti misalnya Trans Sulawesi dan sebagainya sehingga perkeretaapian tidak hanya di Jawa lagi tetapi juga di luar Jawa, terutama yang sudah berkembang adalah di Sumatera. Keberadaan jalur kereta api di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Wilayah pesisir yang memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi menjadi titik utama pembangunan konektivitas dengan daerah penghasil komoditas. Di akhir tahun 1800-an, kereta api sudah mulai aktif di Semarang, Jawa Tengah, dan di Padang, Sumatera Barat.
Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru membuat pemerintah Belanda di zaman itu menambah jalur-jalur koneksi. Perkebunan dan tambang batu bara adalah primadona komoditas saat itu. Daya angkut yang lebih ekonomis menjadi alasan utama pembangunan sejumlah stasiun dan ruas-ruas rel kereta. Ada kepentingan buat negaranya juga. Teh di Jawa Barat, makanya ada jalur sampai Ciwidey, perkebunan-perkebunan itu mengangkut teh yang digunakan di Belanda juga. Di Sumatera, tembakau, ya, kemudian perkebunan itu karet, ya, itu semuanya. Jadi bukan hanya Jawa, di Sumatera, bahkan batu bara. Di Sumatera Barat itu ada jalur karena mengangkut batu bara dari Ombilin menuju ke Teluk Banyu. Gitu. Sumatera Selatan juga batu bara juga, jadi barang sebenarnya ke sana. Sangat menguntungkan sekali sudah ada jalurnya. Pembangunan jalur kereta api di Indonesia diawali dengan cucuran keringat, darah, bahkan nyawa anak bangsa. Kerja paksa di lahan perkebunan serta tambang batu bara dilanjutkan dengan terkurasnya tenaga membangun jalur kereta adalah cerita lama yang layak untuk dikenang dan diapresiasi. Warisan rel kereta di zaman Belanda mencapai panjang hingga 6.500 km. Warisan itu kini bisa dinikmati dengan nyaman dan rasa bangga. Jejak warisan kereta api terhampar nyata di kota Semarang, tempat perkereta apian di tanah air bermula. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang, tak bisa lepas dari sejarah keberadaan kereta api di tanah air. Di kota seluas 373,8 km persegi ini, rasa bangga pada kereta api bermula. Sebab di kota Semarang inilah jalur kereta api pertama di Indonesia dibangun. 7 Juli 1864, perusahaan swasta Nederland Indische Spoorwegen Maskapai atau NISM memulai pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Versteden, Solo, dan Yogyakarta. Pembangunan ini bertujuan untuk memudahkan pengiriman komoditas hasil perkebunan hasil sistem tanam paksa. Stasiun pertama terletak di Tambaksari, Desa Kemijen, tak jauh dari Pelabuhan Semarang. Tahun 1911, stasiun pertama yang bernama Stasiun Semarang ini dibongkar. Stasiun baru pun dibangun dan bertahan hingga saat ini, yaitu Stasiun Tawang. Meski usianya mencapai lebih 1 abad, stasiun kereta api ini masih terlihat anggun. Bangunan utama stasiun memiliki panjang 175 meter dengan kubah yang kokoh yang mempertegas bangunan ini sebagai sebuah peninggalan abad lampau. Jendela dan atap yang tinggi di Stasiun Tawang menghasilkan pencahayaan yang alami, menambah kesan bangunan yang megah dan kuat. Ya, Stasiun Tawang itu dibangun lebih mendekat ke kota lama. Karena kalau Stasiun Semarang yang pertama itu dibangun untuk melayani pelabuhan terutama. Stasiun Tawang ini juga sudah mempertimbangkan kenyamanan penumpang. Jadi lebih didekatkan ke kota sehingga penumpang juga lebih nyaman dan lebih mudah untuk mencapai stasiun. Sementara stasiun yang di Semarang itu, yang di Kemijen itu agak jauh dari kota. Seiring pertumbuhan dan aktivitas yang semakin padat, pusat administrasi perkantoran Nederland Indische Spoorwegen Maskapai atau NISM yang semula di Stasiun Semarang pindah ke lokasi baru, yaitu di ujung Bojongweg Semarang. Gedung yang mulai dibangun pada 27 Februari 1904 kini dikenal dengan nama Lawang Sewu. Bangunan ini dirancang di Amsterdam oleh 2 orang arsitek, yaitu Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Oondah. Dibutuhkan waktu selama 3 tahun untuk membangun Lawang Sewu yang terbentang di atas lahan seluas 14.216 meter persegi.
Dinding-dinding di bangunan utama memiliki ketebalan yang berbeda. Makin tinggi lantai, dinding pun makin tipis. Dinding di lantai dasar atau lantai 1 memiliki ketebalan 56 cm. Dinding di lantai 2 memiliki ketebalan 42 cm. Sedangkan di lantai 3, ketebalan dindingnya ada di angka 28 cm. Gedung dengan nuansa Art Deco ini dibangun mulai dari bagian belakang sebagai tempat mencetak tiket kereta api. Adapun gedung utama yang memiliki kaca patri yang sangat indah dan tinggi pernah dijadikan sebagai ruang direksi. Dibangun pada tahun 1905 hingga 1907. Banyaknya pintu dan jendela di gedung yang ikonik ini tak lepas dari kehadirannya di wilayah tropis, sehingga dapat menghasilkan sirkulasi udara yang mengalir dan lancar. Banyaknya pintu dan jendela di gedung ini menyebabkannya disebut sebagai Lawang Sewu atau Gedung 1000 Pintu. Dulu Lawang Sewu adalah kantor dari perusahaan kereta api swasta Belanda. Dan ini adalah kantor resmi yang pertama kali didirikan di Indonesia. Dari perusahaan Belanda Nederland Indische Spoorwegen Maskapai. Lawang Sewu itu merupakan saksi bisu dari pertempuran 5 hari di Semarang, karena memang pusatnya ada di Tugu Muda, Mbak. Gitu. Sampai sekarang pun ada beberapa titik di Lawang Sewu yang masih menandakan adanya bekas-bekas pertempuran itu. Zaman pendudukan Jepang, fungsi Lawang Sewu sempat lepas dari ranah perkereta apian. Saat itu Lawang Sewu berfungsi sebagai markas militer Jepang, Kempetai dan Kidobutai. Saat pecah pertempuran 5 hari di Semarang, Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA berusaha merebut dan mengembalikan marwah Lawang Sewu untuk kegiatan kereta api. Pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada 14 hingga 19 Oktober 1945 menewaskan 2.000 orang warga Semarang dan 850 orang Jepang. Di zaman kemerdekaan, Lawang Sewu berfungsi sebagai kantor jawatan Kereta Api Republik Indonesia, kemudian menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer atau Kodam 4 di Bonegoro, dan berubah lagi menjadi kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sampai 1994 dan diserahkan ke Perumka atau Perum Kereta Api. Kini Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan menjadi saksi bisu perjalanan kereta api di tanah air. Memang di sana disajikan kawasan heritage ya, jadi bangunan-bangunannya, arsitekturnya itu sudah sangat indah sekali, menggambarkan bagaimana perjalanan perkereta apian dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Dahulu juga digunakan, kabarnya konon di bawah itu ada juga untuk benteng atau perjuangan. Di kawasan Tugu Muda sendiri ada cerita tentang pertempuran 5 hari Kota Semarang yang juga diperingati setiap tahun oleh masyarakat Kota Semarang, dan itu berkaitan erat dengan Lawang Sewu itu sendiri. Sejarah kereta api di Semarang tak hanya gedung Lawang Sewu. Nederland Indische Spoorwegen Maskapai atau NISM membangun banyak jalur kereta api atau rel ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, termasuk jalur menuju Gresik di Jawa Timur. Selain NISM, perusahaan lain yang juga membangun rel kereta api adalah Semarang Cirebon Stoomtrein Maskapai atau SCS. Sesuai namanya, perusahaan ini membangun jalur kereta api dari Semarang menuju Cirebon di Jawa Barat dengan stasiun utama berada di Poncol, Semarang. Awalnya stasiun Poncol yang mulai beroperasi tahun 1914 ini tak tersambung dengan stasiun Tawang. Desakan militer pasca Perang Dunia Kedua menyebabkan jalur Tawang dan Poncol tersambung hingga kini. Untuk jalur kereta api yang menghubungkan Semarang dan Kota Solo, catatan sejarah kereta api yang membanggakan bisa ditemukan di daerah Ambarawa, pusat konsentrasi penjajahan Belanda di stasiun Willem, hingga kini masih menyimpan sejumlah lokomotif yang pernah menyusuri jejak-jejak kereta api, moda transportasi yang kini jadi andalan.
Selamat datang di Ambarawa, tempat di mana bukti dan sejarah kereta api tersimpan dan dipelihara. Museum Kereta Api yang dulunya adalah stasiun penting di Jawa Tengah, terletak di kawasan yang indah, berjajar dengan danau alam Rawa Pening. Stasiun Ambarawa berjarak sekitar 43 km dari pusat kota Semarang, dapat ditempuh sekitar 50 menit dengan kendaraan roda 4. Tulisan besar ini akan menyambut siapa saja yang datang berkunjung. Di kejauhan terlihat gugusan Gunung Telomoyo, Sumbing dan Sindoro, serta Gunung Merbabu. Sedangkan gunung terdekat adalah Gunung Ungaran. Stasiun ini didirikan tahun 1873 dengan nama Stasiun Willem I oleh Nederland Indische Spoorwegen Maskapai atau NISM yang juga membangun Stasiun Semarang, Stasiun Tawang, serta Gedung Lawang Sewu. Selain dibangun untuk mengakomodasi jalur kereta api dari Semarang, stasiun ini juga menjadi bagian strategi pertahanan militer Belanda pasca berakhirnya Perang Jawa. Pada waktu itu kan, pada waktu pembangunan jalur kereta api itu belum lama berselang dari selesainya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Jadi untuk menjaga keamanan, ketertiban kalau dalam istilah Belandanya, rust and order, maka mereka membangun jalur kereta api termasuk jalur militer itu. Sejak berdiri, bentuk bangunan dan sarana kereta api yang ada di Stasiun Ambarawa ini tak banyak berubah. Sebagai museum kereta api, saat ini Stasiun Ambarawa menyimpan belasan lokomotif tua dan klasik. Sedangkan layanan kereta wisata beroperasi di setiap akhir pekan dengan rute Ambarawa Tuntang, pergi dan pulang. Layanan kereta wisata yang disediakan Indonesian Railway Museum atau Museum Kereta Api Indonesia ini menempuh jarak 6 km dengan waktu tempuh selama 1 jam pergi dan pulang. Lokomotif yang digunakan adalah lokomotif diesel yang klasik dengan bunyi yang sangat khas. Kecepatan kereta ini tak lebih dari 40 km per jam, sedangkan rel yang digunakan juga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, karena jalur ini hanya ada 3 di seluruh dunia, selain di India dan Swiss. Rel kereta dibuat bergerigi agar mampu melewati medan bukit terjal dengan kemiringan 60 derajat. Ini jalan kalau pas hari Sabtu sama Minggu, plus pas tanggal merah, liburan. Satu hari itu bisa 4 kali jadwal. Untuk regulernya ya, kalau semisal ada sewa pasti dimasukkan ke jadwal regulernya. Jadi satu hari pokoknya udah 4 maksimal. Menaiki kereta ini tentu saja membawa nuansa nostalgia. Suara mesin dan interior gerbong akan mengajak penumpang kereta pada rasa bangga yang ada di abad lampau. Sesampainya di Stasiun Tuntang, pengalaman lain yang akan didapat adalah melihat perpindahan lokomotif yang semula berada di depan, kemudian berpindah ke belakang sebagai pendorong bagi rangkaian gerbong. Rute Ambarawa Tuntang yang sudah ada sejak tahun 1905 ditempuh dengan menggunakan lokomotif diesel klasik buatan Jerman. Untuk menikmatinya, penumpang kereta api akan dikenakan biaya Rp50.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. The open air effect, the noise, the modern trains now closed in, very quiet. People sit on the new trains with their phones, have no idea. You can't change anything, the train is vintage. So if you start making changes, you lose its character. Beda, soalnya ini keretanya terbuka ya, jadi kita bisa menikmati suasana alam. Beda dari kereta yang biasanya gitu. Jadi gerbongnya pun juga beda. Menikmati perjalanan gerbong wisata sambil bernostalgia, mengenang asal-muasal kereta api di Nusantara,
terasa lebih lengkap karena gerbong yang digunakan masih orisinil. Gerbong yang didominasi oleh kayu jati ini dibuat pada tahun 1912, namun masih sangat layak untuk digunakan. Dengan kapasitas 40 tempat duduk dalam satu gerbong, kereta ini pun bisa disewa dengan harga 15 juta rupiah untuk satu gerbong. Masa jaya kereta api di Indonesia tergambar dari koleksi unggulan yang tersimpan di Museum Kereta Api ini, yaitu 3 buah lokomotif uap yang masih aktif digunakan hingga kini. Perawatan dan pemeliharaan adalah kunci agar siapapun bisa merasakan kejayaan kereta api abad lampau yang dibangun dengan pengorbanan yang tak sedikit. Yang pasti kita ada salah satu unit tersendiri yang khusus merawat sama memperbaiki lokomotif uap. Itu kita nyebutnya Dipo Lokomotif Ambarawa. Beliau-beliau ini teknisi yang memperbaiki sama merawat. Kita ada perawatan harian, ada juga perawatan berkala misalnya setiap bulan atau jika ada kejadian-kejadian khusus juga seperti itu. Kereta api telah sejak lama mendekatkan kota-kota dan wilayah di tanah air. Pengorbanan anak bangsa di zaman dahulu kala adalah asal muasal lahirnya moda transportasi yang diandalkan. Geliat pembangunan di zaman kini merupakan upaya untuk melengkapi dan menyempurnakan perjuangan pendahulu bangsa yang membangun cikal bakal kereta api di Nusantara.